Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat video sekarang saya bakalan mulai ngebahas pengolahan data gambar sama convolutional neural network. Outline-nya, kalau untuk masalah outline-nya paling bakal ngebahas 3 bagian aja. Pertama kayak data gambar tuh kayak gimana sih, sama metode preprocessingnya palingan sih. Terus habis itu ngebahas arsitektur CNN, sama yang ketiga nih masalah transfer learning. Nggak tahu bakalan dapat untuk video ini apa bakalan video berikutnya. Ya lihat ke depannya aja, mungkin setidaknya konsepnya dulu kali ya dijelaskan. Nah, kalau ngomongin data gambar itu biasanya tuh umumnya data gambar dapat direpresentasikan menggunakan vektor 3 dimensi yang merepresentasikan tinggi gambar, lebar, dan juga ruang warna dari gambar. Kalau di format umumnya tuh biasanya tuh dia ada H, W sama 1 kalau grayscale, atau kalau kalian ada yang pakai library PyTorch itu dia ruang warnanya tuh channel warna color channelnya itu dia di depan bukan di belakang, jadinya 1 HW. Nah, kalau RGB gambarnya ya HW3, dan kalau pakai PyTorch kalian itu berarti 3-nya ada di depan, habis itu height-nya, habis itu W width-nya. Kemudian masing-masing entry pada array itu disebut dengan pixel, dan nilainya itu biasanya 0 sampai 255 untuk 8 bit. Tapi kalau misalkan bukan berarti maksimum 255 ya, ada juga yang range nilainya itu bisa lebih dari 255. Cuman umumnya ya 8 bit. 8 bit kan berarti 2 pangkat 8. Ya 2 pangkat 8. Udah kan? Kabar jam 4 ya? Lah mau mikir jam berapa? San udah aku kirim ya San, tinggal Enggak ada kok, gak dikirim, Apa? gak dikirim kok. Hah? Enggak lagi masuk. Kenapa? Paling jam maghrib aku tuh. kirim ke Isan loh. Enggak masuk. Oh iya, terus saya mati kan. Enggak gila. Astagfirullah San, masya Allah, masya Allah, masya Allah, astagfirullah. Kok tega bener ya San ini? Nggak ngerti lah aku lagi. Nah, untuk setiap nilai pixelnya ini biasanya kalau nilai 0 itu merepresentasikan warna hitam, dan nilai maksimalnya itu, atau kalau kasus 8 bit itu 255, itu merepresentasikan warna putih atau terang. Kemudian kalau beberapa jenis ruang warna itu yang umum tuh ada RGB, ada HSV, ada HSL. Ntar sama kayak ini ya. Sama kayak ini PPTR digital. HSL itu kadang sih juga pernah ngelihatnya ada namanya HSB atau apa gitu. B-nya brightness kalau nggak salah. Besok saya nggak masuk berarti. Ya, mungkin bisa dilihat di ini linknya, bisa dicek lah kalau bisa kalau penasaran baca-baca. Kemudian kalau metode preprocessing data gambar itu kalau untuk keperluan deep learning yang saya tahu tuh 2 lah minimal dilakuin sebelum kalian nge-train ke modelnya. Itu pertama ada normalisasi sama standarisasi sih. Ya ininya sama aja kayak mesin learning biasa, cuman di aplikasinya ke ini kan ke matriks gambar. Kemudian kalau untuk beberapa metode untuk augmentasi data itu ada beberapa metode yang bisa dipakai buat ini nambahin data buat ngehandle class imbalance. Itu ngetranslasi gambar, terus rotasi, flipping, scaling atau zooming, kemudian nge-crop gambar. Nah, kemudian ada yang namanya filtering. Filtering itu tuh merupakan salah satu teknik dalam pemrosesan gambar tanpa mengubah posisi pixel dalam data. Dan filter itu dipakai biasanya tuh untuk modifikasi gambar atau nge-enhance gitu. Nah, filter juga dipakai buat istilahnya jadi fitur ekstraksi dari gambar. Jadi kalau nge-handle data gambar itu metode fitur ekstraksinya pakai teknik filter ini. Dan dengan filter dengan sebutannya kernel matrix filter apa. Nah, itu dia bisa ngedetect edge, corners, sama blobs dari gambar. Nah, ini beberapa manfaat filtering itu bisa buat edge detection, sama kemudian noise reduction, sama blurring, ngeblur gambar. Nah, ini ada beberapa tekniknya, percabangan tekniknya mungkin bisa di search aja di ini kalau penasaran.
Kemudian ada istilah kernel filter. Nah, ini merupakan salah satu metode pemrosesan gambar yang memanfaatkan proses konvolusi untuk memodifikasi gambar yang diinginkan. Nah, proses konvolusi yang dilakukan itu antara gambar yang ini yang originalnya istilahnya atau inputnya dengan suatu matriks yang disebut kernel. Dan kernel ini merupakan matriks yang digunakan untuk modifikasi nilai piksel berdasarkan nilai-nilai di sekitar piksel tersebut. Biasa juga disebut sebagai matriks konvolusi atau MAS. Nah, ini contohnya perhitungannya min 1, 5, min 1, min 1, min 1 ini diaplikasikan ke sini, habis itu di di dot product atau apa ya, dijumlahin pokoknya. Dapatnya nilai 79. Nah, nilainya ini dipengaruhi sama istilahnya neighbor-nya gitu, neighbor di sekitarnya. Ya mungkin kalau dicoba bener apa enggak 79 ini. Nah, ada beberapa tipe kernel. Ini maksudnya beberapa tipe kernel berarti matriksnya itu didefinisikan kernel matriksnya. Untuk edge detection ada Sobel, Prewitt, kemudian kemudian ada juga box blur sama Gaussian blur. Kalian mungkin bisa cari-cari di internet juga kalau tipe-tipe kernel yang ada lah, yang umumnya. Nah, kemudian kita masuk ke convolutional neural network. Kalau ingat yang penjelasan sebelumnya, kalau deep learning itu kan dipakai sebagai metode istilahnya mempermudah fitur ekstraksi lah. Jadinya bisa dipakai untuk fitur ekstraksi sekaligus untuk ngeklasifikasi atau ngeprediksi nilai regresi. Dan kalau di kasus data gambar berarti ekstraksi fiturnya itu pakai filter seperti yang tadi udah dijelasin. Kalau misalkan data gambar segitu doang, misalkan kayak matriks data gambar, itu biasanya tuh kalau dijadiin input ke neural network, dia tuh dibuat rata dulu. Jadi kalau misalkan ada 300 kali 300, misalkan gambar ada RGB, dia resolusinya 300 tinggi, 300 lebar sama 3 channel warna, berarti kan 300 kali 300 kali 3 kan. Nah, itu berarti jadi input layer buat model neural networknya masing-masing, di istilahnya ada namanya flatten gitu. Nah, ini bakalan modelnya maksudnya bakalan susah buat mempelajari fitur dari gambar, karena kalau misalkan posisi fitur dari gambar itu berubah dikit, itu meskipun kalau secara visual kita nggak ada perubahan buat manusia, tapi buat model itu bakalan berpengaruh banget. Nah, makanya dipakai dibangun model convolutional neural network atau arsitektur convolutional neural network, yang mana dia harapannya bisa menangkap fitur dari gambar. Dan tekniknya ya udah seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, itu dia pakai kernel matrix. Biasanya kalau fungsi relunya itu ada di setelah konvolusi. Nah, kalau ngedesain beberapa terminologi dalam CNN dulu. Yang pertama ada kernel, itu merupakan filter yang dipakai untuk mengekstrak fitur pada gambar. Kemudian number filters itu maksudnya jumlah kernel yang dipakai buat nge-ekstrak fitur tersebut. Kemudian kernel size ini maksudnya ukuran kernel matriksnya. Kalau biasanya sih 3x3. Kalau contoh tadi kan 3x3, ada juga 5x5. Kalau untuk kasus deep learning kalau ngebangun model deep learning biasanya sih yang saya sering lihat 2x2. Kemudian strides ini maksudnya langkah submatriks untuk dilakukan konvolusi dengan kernel. Mungkin ntar ada penjelasan ini kali. Ada ntar. Lalu ada istilah padding, ini maksudnya ukuran output setelah dilakukan proses konvolusi. Ini maksudnya bukan ukuran sih, lebih ke teknik ngehandle ukuran output lah. Mungkin tadi saya ada yang salah. Loh. Kalau mau setia kawan, ayo pulang maghrib bareng saya. Enggak dong. Hati-hati kalau ngomong. Kan terus salah, aku banyak banget yang nyerang aku. Udah nggak benar. Iya tuh Plan. Thank you ya Isa. Iya, Isa nama Isa Ci. Udah. Isan dan Isan. Tadi rapatnya di biologi. Di Sapra. Berarti ada ini orang Jepang ya? Ada Bu Devi juga. Bu Devi nggak kesini? Kayaknya. Kunci bioinfo. Oh, oke. Kunci bioinfo selalu di sini. Tadi udah gua kasih.
Oh udah, oke. Nggak datang lagi dong kalau gitu. Iya, mau ketemu ya. Ya oke, maaf. Kemudian pembahasan berikutnya itu ada fungsi aktivasi yang merupakan fungsi, ya namanya fungsi aktivasi yang digunakan sih. Ini udah kayaknya saya udah bahas sebelumnya sih masalah fungsi aktivasi atau belum ya, lupa. Nah kemudian ada istilah pooling, dan ini juga kayak istilahnya wajib gitulah dipakai dan ada dalam arsitektur atau ketika mendesain arsitektur CNN, yang mana pooling ini merupakan tipe layer yang bertugas untuk mereduksi dimensi dari gambar. Ini yang mana itu? Ntar bisa dilihat ntar. Nah ini komponen arsitektur CNN. Jadi pertama tuh ada convolution layer, kemudian ada pooling layer. Kalau dilihat ini konvolusi, ada pooling, konvolusi pooling, kemudian ada flatten ini ya itu saya bilang tadi pertama-tama, dia tuh tugasnya buat ngejadiin input dari fitur-fitur yang udah diekstrak biar bisa diterima sama model deep learning. Maksudnya lebih tepatnya neural networknya. Ini berarti Kemudian bacaan. ini harusnya ada fully connected layer sih, Ya bagus sudah. fully connected layer, kemudian outputnya deh. Nah convolution layer ini apa? Dia itu merupakan lapisan konvolusi pada model CNN yang berguna untuk mengekstrak informasi fitur pada gambar, dan inputnya itu baik gambar maupun hasil konvolusi dari layer sebelumnya ya, itu dikonvolusikan dengan kernel untuk mendapatkan output gambar yang lebih kecil. Jadi harapannya kernel ini tuh kan kalau dari yang penjelasan yang saya bilang tadi kan kernelnya itu kan istilahnya di hard coded gitu loh. Jadi kita dideklarasikan sendiri yang mana ya? Ini yang dideklarasikan ini min 1 min 1 min 1 0 0 0 1 1 1, atau mungkin ini min 1 5 min 1 min 1 min 1 terus 0 0 0 0. Nah kalau di CNN itu harapannya dia kernelnya ini tuh jadi bobotnya, yang jadi parameter yang bakalan diupdate selama proses pembelajaran. Jadi model CNN-nya tuh bakal belajar gimana bisa ngeekstrak informasi yang penting dari gambarnya. Jadi yang dilatih itu bukan bobot buat ngedeteksi atau nge-solve tasknya, tapi bobotnya itu dilatih buat secara nggak langsung buat ngeekstrak fitur dari gambar. Nah ini contoh perhitungannya, konvolusinya. Nah ini tuh harusnya dia ini kan biru 0134, terus di kernel 0123 dapat nilai 19. Nah tadi kan ada istilah strides ya, ini langkah submatriks. Maksudnya dia tuh jalan ke sini, ini 0134, terus berikutnya 1 2 4 5 itu jadi submatriksnya 2 kali 2, kemudian di konvolusikan ke 0123 kernelnya, kemudian dapat hasilnya 25. Kalau dilihat nih 2 kali 1 2, 4 kali 2 8. Ada yang salah ya? Sepertinya benar, sepertinya ada yang salah. Tidak apa jadi 0 1 kali 1 1 3 kali 2 6 4 kali 3 ini waktu kemarin 12. Udah dipakai, jangan lagi lah. jangan ya. Udah dipakai di video kan. 4 kali 3 12, 3 kali 2 6, 1 kali 1. Oh iya, ini salah nih perhitungan. Ya tapi logiknya dapat lah ya. Nah, kemudian ada istilah tadi kan ada pooling layer yang tadi saya bilang itu untuk mereduksi dimensi hasil konvolusi. Kalau misalkan gambar 300 kali 300 terus pakai dikonvolusi, itu dia bakalan dia bakalan ada, bukan ada ya, istilahnya lebih ke kita ngedefinisiin jumlah filternya. Misalkan satu layer konvolusi nih, ini jumlah filternya misalkan ada 100, dia berarti yang tadinya inputnya itu height, width sama channel, itu dia bakalan jadi height yang baru, width yang baru, sama jumlah filternya. Jadi RGB-nya itu istilahnya pas di input di output berikutnya itu dia bakalan jadi filter yang ada banyak, dan itu yang bakalan dilatih sama model. Nah, karena dimensinya jadi nambah banyak banget, berarti mau nggak mau ya dikurangin, dan cara ngurangin dimensinya itu ya pakai metode layer pooling ini. Ada tipe 2 layer pooling. Yang pertama itu max pooling, adalah metode pooling dengan cara mengambil nilai paling besar yang ditentukan. Jadi ini kan contohnya 2915 0100 diambil 100, kemudian 28 184 73 8 diambil 184. Nah itu
ini dia ngambil nilai value-nya tuh, harapannya tuh dia jadi dia ngecilin dimensi matriks dengan harapan masih mempertahankan informasi yang penting dari matriks originalnya. Paling gitu sih. Kalau average ya tinggal dirata-ratain. Terus pool size-nya 2x2, bisa 3x3 atau ya pokoknya bisa, ukurannya bisa diatur lah. Enggak yang BBC. Nah, kemudian masuk ke ini flatten dan fully connected layer. Flatten dan fully connected layer, pertama data citra yang telah melalui berbagai proses konvolusi dan pooling itu kemudian menjadi input bagi fully connected layer yang mana merupakan rangkaian neural network atau MLP multi-layer perceptron melalui proses flatten. Jadi nah ini kalau dilihat inputnya misalkan 28x28x1, ini berarti grayscale. Kemudian masuk ke 24 setelah dilakukan proses konvolusi dapat 24x24 kali. Nah, N1 ini ada jumlah channel barunya istilahnya, itu berarti jumlah filternya. Kemudian dilakukan max pooling berarti dikurangin nanti dimensi jadi 12x12, kemudian dilakukan pooling lagi 8x8, kemudian ini harusnya pooling lagi jadi yang tadinya 8x8 kan konvolusi dapat 8x8 di pooling, kemudian 4x4 kali N2 ini jumlah channelnya. Nah, yang ini yang dijadiin input, di flatten dulu habis itu jadi input. Jadi ini jumlahnya ini N3 units ini maksudnya ada 4x4 kali N2 jumlah unitsnya. Nah, habis itu baru masuk ke bagian fully connected layer yang mana merupakan neural network sebenarnya. Nah, model ini yang bertindak buat nge-solve task yang kita inginkan. Sebenarnya bisa aja sih, nggak usah pakai fully connected layer, tinggal langsung aja tempel dari flattened itu ke ininya ke outputnya. Nah, kemudian transfer learning saya lihat dulu sih udah berapa menit ya, 17 menit kayaknya tadi agak ngomong berapa. Nah, ini istilah transfer learning ini adalah metode untuk membangun model deep learning yang mengandalkan arsitektur atau parameter model yang telah dilatih pada task yang mirip, dan penggunaan parameter yang telah dilatih itu merupakan proses transfer knowledge dari model tersebut ke model baru yang kita bangun. Parameter yang telah dilatih akan mampu mempelajari fitur-fitur pada gambar sehingga model yang kita bangun hanya perlu fokus pada permasalahan sendiri. Transfer learning ini mencakup proses fine tuning, yaitu proses melatih sebagian parameter model yang telah dilatih untuk khusus mempelajari data yang biasanya jumlahnya lebih kecil dari yang kita originalnya kita miliki untuk kasus besarnya. Maksudnya sumber knowledge-nya lah. Yang mungkin contohnya di sini kalau dari ilustrasi ini, misalkan kita ini udah dilatih, ini kan ada dua layer konvolusi nih. Nah, misalkan udah dilatih buat ngeklasifikasiin misalkan anjing dengan kucing, terus dia berarti konvolusinya ini masing-masing filternya udah mempelajari fitur-fitur yang dia udah bisa nangkep lah yang ngebedain kucing dengan anjing itu apa tuh, mungkin bentuk telinga atau bentuk apanya, itu bisa diinspeksi. Terus kemudian ada task baru, kita mau klasifikasiin kucing sama mungkin serigala kali ya. Nah, itu daripada kita ngetrain ulang, kita ngumpulin data dari awal, terus kita train ulang modelnya dari awal, kita pakai bobot-bobot yang udah dilatih yang bisa menarik fitur dari gambar. Kemudian kita pakai itu untuk jadi fitur ekstraksi. Jadi dia jadi metode fitur ekstraksi ini yang udah bobot yang udah dilatih lah istilahnya lah. Jadi kita cuman perlu nempelin layer output baru buat masalah kita, atau kita cuman perlu bisa sih sebenarnya ditambahin layer baru lagi, yang itu layer barunya itu diinisiasi random, ibaratnya inisiasi random lagi bobot-bobotnya, habis itu baru dilatih kayak biasa. Nah, biasanya kalau ngelatih kayak gitu pakai transfer learning, bobot-bobotnya itu ada istilah namanya di freeze gitu, wake-nya atau bobot-bobotnya biasnya juga, biar dia nggak ngupdate selama ngelakuin forward propagation, terus compute loss sama backward propagation itu karena dia cuman bertugas sebagai fitur ekstraksi, dia tuh nggak melakukan update sama sekali. Jadi kita cukup ngandelin model yang udah dilatih tersebut aja, kita cuman pakai bobotnya doang. Nah, jadi parameter yang bisa dilatih itu cuman yang parameter layer yang baru yang kita introduce aja. Nah, kemudian reasons to use transfer learning,
Basically, we want to have a very good model, but we lack computational and dataset resources to build the model. Specifically for our task, so we use other people's works or models that have been trained on massive dataset. Dan transfer learning as feature extraction, model yang telah belajar untuk menangkap fitur telinga. Ini yang perumpamaan yang udah saya bilang tadi akan berguna ketika kita ingin mencoba membuat model memprediksi hewan lainnya, terutama jika bentuk telinga hewan yang ingin kita deteksi cukup mirip dengan bentuk telinga hewan yang menjadi data latihan model sebelumnya. Nah, ini beberapa catatan pribadi sih. Jika kita ingin menggunakan kemampuan awal dari model yang telah dilatih sebelumnya, maka kita buat model yang kita pakai tidak akan belajar lebih jauh lagi dengan membukukan atau memfreeze pre-trained model yang kita gunakan. Dan jika kita memiliki dataset yang cukup berbeda dengan dataset yang menjadi bahan latihan model sebelumnya, maka kita bisa buat beberapa convolution layer dari model yang kita pakai. Itu kita kita bikin mereka belajar ulang. Jadi kita unfreeze untuk mempelajari permasalahan khusus yang kita inginkan. Jadi misalkan kalau di sini layer konvolusi keduanya yang itu dia di unfreeze, jadi dia bisa ngupdate selama kita berlatih. Cuman yang pertamanya ini dibekuin, dia nggak dilatih apa-apa. Kalau kayak gitu tuh harapannya tuh layer terakhir konvolusinya itu dia bisa nangkap fitur yang lebih spesifik lah untuk dataset kita sendiri. Biasanya kalau kita nge-unfreeze gitu tuh pakai layer paling belakang, bukan layer paling depan. Jika kita memiliki dataset yang benar-benar berbeda dan juga kemampuan komputasi yang mumpuni, itu sebaiknya kita melatih ulang seluruh layer pada pre-trained model yang kita gunakan. Dan beberapa model pre-trained CNN yang populer ini ada VGG, ResNet, DenseNet, dan MobileNet. VGG merupakan arsitektur standar Deep Neural Network yang mana jumlah kedalamannya itu mencapai 16 layer untuk VGG 16 dan 19 layer untuk VGG 19. Ini ilustrasi bisa dilihat langsung di papernya sih. Kemudian ada namanya istilah residual network yang mana memiliki konsep utama yaitu skip connection untuk memungkinkan konstruksi arsitektur model yang kompleks, dan penggunaan skip connection dapat mencegah terjadinya permasalahan vanishing gradient, di mana pada layer yang sangat dalam nilai gradient dapat berkurang dan menyentuh 0, atau maksudnya itu hilang. Jadi pas dilakuin forward propagation dihitung lossnya, kemudian di compute secara backward propagation, itu dia ada kemungkinan bobot-bobotnya bakalan hilang, mungkin gara-gara diturunin terus atau apa, kurang paham teoretik ya. Kemudian beberapa opsi ResNet ini ada ResNet 50, ResNet 11 dan ResNet 152 yang mana masing-masing merepresentasikan jumlah layernya. Nah, ini ada namanya DenseNet, itu salah satu implementasi ResNet juga yang dibangun dengan cara menyambungkan layer awal dengan layer-layer setelahnya. Dia pakai skip connection juga. Dan beberapa opsinya ini 121, 169 sama 201. Kemudian ada nama istilahnya MobileNet yang mana merupakan arsitektur CNN yang berfokus pada implementasi model ke perangkat dengan hardware yang kecil, yang lebih kecil lah daripada PC. Jadi kayak misalkan ponsel gitu. Dan keunggulan MobileNet ini ada pada ukuran model yang kecil dengan performa yang comparable dengan arsitektur lainnya terhadap data ImageNet. Jadi kalau dilihat MobileNet ini kecil tapi dia bisa bersaing sama model-model besar yang lainnya nih. Kemudian beberapa task computer vision-nya ada 3, image classification, image segmentation, sama object detection. Sebenarnya ada lebih banyak lagi sih, kayak nge-generate synthetic data atau image captioning tuh. Kalau paling common kayaknya ini sih. Dan ya, sekian untuk penjelasan konsepnya. 23 menit kayaknya masih dapat sih, saya demoin dulu sebentar deh. Nah, ini deep learning data gambar dan convolutional neural network. Saya contohin pakai MNIST data. MNIST data ini tuh merupakan handwritten digit, data gambar handwritten digit. Jadi ada 10 kelas 0 sampai 9 dan dia itu kalau nggak salah grayscale deh, tapi lupa sih. Duh, jadi saya bakalan ngeinin metode klasifikasi. Oke, ini ngeload datasetnya di sini. Kemudian ini saya nggak tahu, saya lupa dapat kopas dan kode dari mana. Dia pokoknya buat nginspek gambar. Nah, ini 504 untuk gambar. Nah, ini merupakan normalisasi. Karena kalau dilihat X-ray misalkan
kan dia ada tiga ini ya, dia ada tiga apa namanya, dia ada tiga channel ya. Misalkan kita ngelihat 5 kali 5 dari seluruh channel warna. Ini contoh nilainya nih. Sebentar. Oh iya, itu mungkin enaknya gini nih. Sebentar. Oh sorry, saya salah. Di ini dimensinya kalau nggak salah data. Oh iya. Berarti misalkan saya ngambil sampel pertama, habis itu saya ngelihat seluruh row sama seluruh kolomnya. Oh salah sih. Nah, ini kelihatan 28 kali 28. Maksimalnya itu 253, berarti asumsikan 255 lah. Atau kalau mau dicek langsung, saya dicek nilai maksimumnya dan itu 255, berarti dia 8 bit dan di apa namanya dibagi dulu, berarti dinormalisasi. Ini sebenarnya sih ekstrem kurang nilai kecil, 255 kurang nilai kecil sih, cuman gara-gara nilai kecilnya itu 0 ya berarti nggak usah. Nah ini ekstrem dibagi, kemudian kan ini kan tadi bentuk gambarnya kalau kalian lihat kan, hati-hati ya, nih kadang sering error kalau ngedesain arsitektur CNN kan. Ini datanya ini 28 kali 28, sedangkan tadi yang saya kasih kan dia minimal butuh 3 dimensi, berarti 28 kali 28. Nah kalau ini contohnya dia pakai kali 1, jadi saya expand dimensi, kemudian saya tab keras UTS to kategorikal itu maksudnya buat ngubah ini apa namanya, buat ngubah kategori yang ada di kelas extreme, di kelas train sama tesnya. Itu dari Enggak punya Isan apa punya? Iya Isan ya? Iya. Isan. Itu punya gua. Tapi gua Tadi ada yang kedalas ngeliat kentang tutup ya? Enggak, ada yang kedalas? Nggak kedalas sih. Kentang tutup, ibu nggak tahu apakah kebetulan atau gimana. Oke, nah ini kalian berarti inputnya kalau kayak gini udah siap. Terus extract shape mungkin kan. Nanti kita langsung aja deh definisi modelnya. Kalau kalian penasaran sebenarnya kalian bisa pakai ChatGPT sih buat ngebikin model, cuman langsung aja import tensor from import TensorFlow keras askeras. Nah ini ada layer yang kepake, misalkan dev model build model sama dengan keras dot layers. Oh iya, kalau kalian mau bikin, saya udah ngomong belum semuanya. Udah deh kayaknya, nggak lanjut aja deh. Misalkan inputnya nih x sama dengan keras dot layers dot, misalkan langsung pakai conv 2D, terus mau pakai berapa filter, misalkan 50 filter. Terus contoh, mungkin buat contohnya kali ya, buat perbandingan. Ntar pakai def ann, salah, x sama dengan keras dot layers dot flatten, kemudian x sama dengan keras layers ini misalkan 6 FC layersnya misalkan 5 for in range FC layers x sama dengan, atau gini deh, keras dot input shape sama dengan tadi kan 28
kali 28 kali 1, jadi kan deklarasi ini inputnya, kemudian ini X sama dengan, nah keras dot layers dot dense misalkan ini 30, kemudian activation nya nah ini X, kemudian output sama dengan keras layers dense, kan ada 10 kelas kan ya, dan dia itu sigmoid. Kalau multi kelas dia itu pakai softmax, dan loss functionnya itu input outputnya sama dengan output, kemudian model dot compile lossnya itu matrix Kenapa dimatikan? Horor. akurasi loss optimizer Ketawa lagi, ketawa. keras Ntar Adam learning rate, lossnya kalau nggak salah categorical cross entropy, agak susah dibaca nih. Matriksnya akurasi, precision, recall, F1. Segini dulu deh. Ini mungkin sama, FC layer sama dengan 5, tapi input bisa didefinisikan di sini atau bisa juga dibikin layer baru. Input shape-nya 1, kemudian X sama dengan keras dot layers dot max pooling 2D. Oh ini strike terus kernel size nya itu 2,2. Conv 2D ini X. Oh hati-hati. Oke, ini sini. Terus sebenarnya bisa di ini. Nah, misalkan mau ada 100 atau jangan 128. 64 32. Dia makin naik, habis itu baru pakai ini deh. Flatten. Oh, ini input hampir aja. Nah, kemudian kita cek ANN model, ANN, CNN model. Yuk, hati-hati ya. Nah, ANN model, activation. Oke, sekarang kita lihat. Sepertinya ada kesalahan, tapi gua nggak tahu apa. Oh Allah, nggak nyambung ternyata. Nah, oh dari CNN. Ih, nggak connect coy. Nah, udah bisa.
Max Pooling 2D. Aku nggak bisa Max Pooling 2D Keras. Udah berapa lama nih? 35 menit. Strides 6. Nggak ada masalah harusnya. Oh, rusak ya. Apakah harus pakai input? Tapi harusnya nggak ada masalah sih. Wah, kurang ngerti. Nih. Oh, model compile, return model dulu, pinter. Nah, ini kalau dicek dance 30 dia ada 7.500, dia 41.000. Mungkin ini kan 5 layer 6 layer ya. Satu max pooling satu. Ini structure satu aja deh. Activation iseng prelude. Nah, kemudian kita tadi mau apa? Extreme sebentar, model.fit epoch misalkan 30, epoch 30, extreme white train 30, terus validation x test y test. Batch size nya 32. Udah connect semua sih harusnya. Ada flatten, dance. Ah, ini bisa nih. Entah kenapa. Nah, nggak ada ininya ya. Kalau nggak salah sih sempet ini deh, image data. Sorry, saya agak lupa.
Sudah 40 menit. Machine learning Python kelas 2. Itu klasifikasi digit English dia. Oh bisa ya? Harusnya bisa nih. Validation data. Oh Allah, validation speednya nggak ada. Kayaknya bukan itu problemnya, entah kenapa. Nah, ternyata masalahnya ada di situ. Oke deh, mungkin untuk urusan taruh tes di CNN. Ini validasi akurasi di sini. Ntar mari kita lihat kalau di print ke CNN 30 epoch ya. Oh iya, kalau kalian mau ngambil historinya buat diplot nanti pakai his kan. His CNN. Nanti lanjutin sini deh kalau misalkan codingan besoknya. Mungkin dilihat dulu kalau misalkan kalian melihat hasilnya mungkin langsung digeser aja. Sekarang udah 42 menit. Nanti dia pelan-pelan naik nih. Tapi stuck di sini sih kayaknya. Jadi kalau pakai ANN tuh agak susah gitu. Tapi nggak tahu ada kalau CNN harusnya sih lancar. Start. Ini karena kedepannya saya bakalan pakai keras ya, kemungkinan ada yang mau saya kasih lihat itu saya bakalan kedepannya bakalan pakai namanya keras image data generator. Kalian bisa cari ini di ini. Habis itu saya mau bahas apa ya? Sequence, enggak, berarti masih bakal main-main di ini dulu, image data generator. Ini tuh jadinya dia mengambil data, dia itu bisa istilahnya kayak rencananya sih pakai ini untuk kedepannya, mungkin studi kasus satu ya, mungkin ya, dia ada tipe, kalau pakai keras setidaknya dia itu ada tipe 3 penyimpanan. Jadinya dia antara, mungkin tambahin sini coret-coretan, ada 3 metode yang saya tahu pakai keras image keras dot apa nih, image dot preprocessing, keras dot preprocessing dot image data generator. Ini tuh ada 3, bisa kalian dia flow from directory atau flow from data frame. Nah, kalau flow from directory itu kalian harus ada, misalkan ada train file
test. Nah ini jadi harus ada folder train, folder file, folder test. Dan ini kalau kalian mau pakai buat klasifikasi, misalkan ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah ini juga sama di file, terus di testnya juga. Ini kalau kalian pakai flow from directory, ini ada, harusnya ada flow from. Nah ini dia, flow from data frame, ini flow from directory. Jadi kalau cara yang saya pakai ini, dia itu ngeload seluruh data yang saya pakai, ada 60.000 kan tuh, dan dia itu di load, habis itu disimpan di variabel xtrain dan xtest, dan ini udah pasti bakalan makan memori banget pas di buat di RAM-nya. Jadi kalau misalkan kalian daripada ngeload semuanya, mending ngeload aja yang dibutuhin. Itu bisa dengan cara make ini image, otak saya kemana-mana. Pakai image data generator, dan dia itu ada tipe 2 data buat ngalirin data dari jadi itu kalian cuma ngambil objek generator doang, kalau kalian pernah dengar istilah generator dalam Python, dan dia itu kemudian bakalan ngambil datanya satu-satu dari hardware yang kita punya. Jadi daripada ngeload semuanya, jadi dia ngeloadnya satu-satu. Kita juga bisa ngelakuin pra-processing gambarnya itu secara langsung lah, istilah dari pipeline-nya itu. Jadi istilahnya kayak pipeline gitu loh kalau kalian pernah dengar. Nah, dan dia itu foldernya tuh bebas. Jadi kalian cuma perlu ngedefine di data frame-nya kalian pakai jadi referensi. Misalkan data frame-nya itu ada kolom file name. File name, file path-nya, jadi path-nya ke file tersebut, sama mungkin kelasnya apa. Nah ini kalian cuma butuh 2 atau 3 file ini, sebenarnya 2 sih. File name itu udah masuk file path-nya. Jadi kalian cukup dapat 2 kolom ini, dan itu kalian sudah bisa pakai yang ini. Dan saya biasanya juga pakai flow from data frame sih, soalnya kalau flow from directory ini saya agak males ngerapihin datanya di folder. Apakah ada peningkatan? Malah makin jelek ya? Kalau nggak salah ini malah bagus deh. Ada apa gerangan? Oh, sama-sama jelek. Wow, what happened here? Oh iya, ini sebenarnya saya pakai ini agak lemot karena saya pakai CPU. Kalau kalian mau ini, harusnya kalian pakai T4 GPU ini. Tinggal kalian kalian pencet aja, cuman saya males makainya. Ini kalau kalian lihat dia lossnya turun terus sih. Dia nggak stand, tapi turun terus juga. Jadi mungkin kesimpulannya nggak bisa diambil kesimpulan sih, karena dia masih saling belajar terus. Lossnya kan turun nih. Kalau kalian nge-track, kalau mau lihat ini lossnya dia bakalan overfit apa enggak. Lossnya turun. Jadi dia masih bisa training buat nge-overfit data, tapi kelihatannya beda sih di sini. Lossnya stagnan 1,6. Penasaran sih, mau ditungguin sih, cuman 24 second malas. Dan saya malas ini. Ntar deh, oke, langsung ke ini aja, langsung kemana? Bentar. Kayaknya ada yang salah di kategori kalian. Ya, kayaknya ada yang salah di kategori kalian. Ini feeling saya sih di sini sih. Nggak tahu lah, saya cuma ngelak doang paling. Skill issue. Ya pokoknya dapat lah kalian bayangannya lah kayak ngapa-ngapainnya gitu. Mungkin ke project berikutnya saya bakalan seriusin, maksudnya kayak dataset Kaggle saya udah kebayang sih mau nyoba apa. Sekalian ngedemoin transfer learning deh. Saya ngerjain project nanti saya memakai ini datasetnya. Ngeperagain ini, bukan ngeperagain sih, buat
dia pakai, nah ini ada train testnya, terus ini kelasnya, jadi ini binary classification. Nah ini nanti saya pakai ini deh buat berikutnya, mungkin di folder yang sama. Ini kasih mnis kali ya, ini data mnis. Oke, ini mnis. Nah berikutnya saya bakalan make orange disease classification, refnya itu ada di, nah ya udah deh, mungkin ya setidaknya paham lah ini gimana nya. Kurang lebihnya sekian presentasi dari saya, udah hampir sejam ya, 50 menit. Sekian presentasi dari saya nih, kayaknya 50 menit, terus sebenarnya ada banyak bolongnya sih. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.